Kalau saya sih menilainya ya ada kontribusi kesalahan pemerintah di situ. Saya katakan jelas saja di situ. Karena ya tata kelola perizinan itu tidak memandang fungsi ekologis gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini kayaknya kembali ke 6 bulan yang lalu atau setengah tahun lalu lah. Karena baru-baru ini gubernur kita, Bobi Nasution, mengeluarkan statement yang agak mengejutkan bagi kita. Itu seperti wanti-wanti terhadap hidrometeorologi yang terjadi 6 bulan lalu. Lebih lah 6 bulan lalu. Nah, untuk ngobrol itu, saya udah kami undang datang khusus Pak Nut Hadi Siswoyo. Pak Nut ini kalau di kalangan masyarakat alam, kayaknya bukan orang asing. Tetapi memang Pak Nut lebih banyak bergerak di atas. Enggak juga sih. Enggak juga. Banyak juga ke tapak, ke bawah. Enggak seperti 25 tahun lalu lah. Ya, merintis kan mungkin cari apa ya? Merintis pasti kita cari jalan. Gimana stepping kita bisa lurus kan? Nah, Pak Nut ini baru aja juga beberapa hari yang lalu meluncurkan buku perjalanannya. Menarik sih. Dan juga berulang tahun. Itu dia. Barusan. Jadi menarik sih pengalaman yang dijalankan Pak Nut selama ini erat kaitannya dengan hal yang akan kita bicarakan, terutama masalah hidrometeorologi. Kalau memanglah hidrometeorologi itu akan datang lagi seperti apa yang dibicarakan Bobi, apalah yang harus kita lakukan? Apalagi kita udah belajar dari kejadian 1 semester yang lalu. Ya, sebenarnya saya bisa bilang ini adalah imbas dari aksi-aksi kita yang memang tidak menjaga alam sehingga memang panen bencana. Panen ya? Ya. Jadi saya bisa katakan 2 tahun lalu juga November juga terjadi longsor yang besar. Cuman kita nggak siap waktu itu ya. Siap, tapi nggak diingat. Seolah itu hanya kejadian yang dianggap ya iklim ya. Padahal itu adalah akumulasi dari perjalanan kita menjaga bumi. Perjalanan kita refleksikan saja bagaimana kita bisa melihat adanya perubahan iklim, krisis iklim. Itu kan tidak terlepas dari apa yang kita buat. Mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan, pertanian, perkebunan tanpa perencanaan yang baik, menempatkan investasi di tempat-tempat yang sangat sensitif untuk menjaga sumber daya alam. Itu dalam ukuran yang normal nggak waktu itu? Segala suatu perubahan yang kita buat itu. Sebenarnya sih bisa dikatakan abnormal ya, artinya tidak normal ya, karena sampai pada ambang batas ketahanan ekosistem dan gitu alam membuktikan itu membuktikan gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh abang kita Bobi sebagai Gubernur Sumut, saya pikir bagi saya kurang tepat ya. Hanya menyalahkan iklim, hidrometeorologi sebagai sumber bencana gitu ya. Termasuk hal yang baru diomongkan dia akhir-akhir ini, berapa hari yang lalu mungkin. Hal ini memang pada umumnya pemerintah lah ya, komunikasi pemerintah yang mungkin tidak komprehensif gitu ya, selalu melihat masalah dari satu sisi yang memudahkan untuk mencari pembenaran, mencari juga kesalahan-kesalahan yang mudah untuk dicerna gitu ya, tanpa melihat secara luas, secara komprehensif, secara histori juga ekosistem kita bagaimana gitu ya, dan kontur-kontur suatu wilayah itu bagaimana
itu tidak dipandang gitu kan. Contoh, Tapteng ya. Itu dengan kemiringan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai hutan lindung, tetapi area-area yang sangat miring, sangat tinggi kemiringannya itu dijadikan sebagai APL, sebagai perkebunan sawit gitu ya. Sehingga ya memang akhirnya yang harusnya fungsi lindung menjadi fungsi budidaya atau perkebunan. Ya ketika terjadi cuaca yang anomali atau cuaca ekstrim, ya tidak tahan lagi daya dukungnya. Nah, apakah karena kemudian itu terjadi bencana terus dengan gampangnya bahwa ini adalah bencana iklim, gitu ya. Memang iklim salah satu sumber yang bisa dijadikan kekuatan lah bagi yang memerlukan ya kan. Tetapi kan segala sesuatu itu ada ukuran yang seperti Pak Nut bilang tadi, kemiringan, kerapatan, dan segala macam dari lingkungan setempat itu sangat menentukan untuk izin bisa atau tidak dikeluarkan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, faktanya kalau kita lihat di Batang Toru, itu kan jelas daerah pegunungan ya. Betul. Tapi di situ ada pertambangan terbuka, ya kan? Ada perkebunan, dan ada pemanfaatan sungai segala macam. Nah, itu kan satu fakta-fakta yang harusnya menjadi tolok ukur bagi pemerintah ketika dia ingin memberikan sesuatu kepada investor, karena investor rata-rata kan, untuk berusaha di sana. Nah, Pak Nut lihat selama ini, kita nggak menyalahkan investor namanya juga berbisnis. Pasti dicari yang menguntungkan dia. Betul. Ya kan? Dan fakta-fakta yang terjadi 6 atau 7 bulan lalu, itu ada nggak kesalahan administrasi pemerintah? Sebelumnya, sebelumnya kan? Kalau saya sih menilainya ya ada kontribusi kesalahan pemerintah di situ. Saya katakan jelas saja di situ. Karena ya tata kelola perizinan itu tidak memandang fungsi ekologis gitu. Ya asal ada proses mau ajukan izin jadi kan gitu tanpa melihat dampaknya ataupun kalaupun analisa dampak atau AMDAL ya apa sih yang enggak. Tetapi belakangan memang hal itu tidak lagi jadi kewajiban di negeri ini kan? Ya kewajiban administrasi saja. Tapi analisa dampaknya betul-betul dikaji, ya walau alam kan, gitu. Artinya semua bisa dijadikan barang, gitu kan. Kalau saya melihat ya itu tadi kan, ada kesalahan misalnya dalam perubahan fungsi hutan ya. Fungsi lahan itu ada perubahan. Di mana memang ada desakan atau semacam peningkatan permintaan untuk misalnya pembukaan lahan sehingga memang terjadi misalnya perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi APL itu kan cukup tinggi. Di Taput saja juga cukup tinggi ya permintaan dari kawasan hutan diputihkan untuk menjadi kawasan non hutan. Sebenarnya kalau misalnya pun ya di daerah tertentu yang diusulkan sebagai diputihkan atau diamputasi kawasan hutan untuk dijadikan non hutan secara fungsinya itu ya tidak akan juga menimbulkan masalah besar ya ketika memang tata kelolanya itu bukan sifatnya monokultur gitu ya. Nah, tapi ketika monokultur maka sangat mudah rentan terjadi abrasi, degradasi dan sebagainya. Seperti yang terjadi di wilayah-wilayah TPL yang memang jelas monokultur gitu ya. Nah kan kebanyakan itu ya. Kebanyakan kan pengambil atau pengalihan dari kawasan hutan menjadi itu kan sebenarnya kebanyakan untuk monokultur ya sehingga tidak sesuai lagi dengan daya dukungnya. Kalau zaman dulu masyarakat mengelola area-area yang masih berhutan tetap utuh vegetasinya kan. Dia mengambil hasil hutan non kayu, mengambil buah-buahan dan sebagainya dan tidak ada
istilah kebun, gitu kan. Dulu kan masyarakat tidak mengenal kebun, Bang. Nggak ada istilah kebun itu. Kebun kan dikenalkan oleh Belanda kan? Ya, sesudah Belanda masuk kan, membawa sawit dan segala macam kan baru ada kebun. Dulu kita kan nggak mengenal kebun, sehingga ya itu terbukti ya bahwa ketika saya mendalami suatu semacam kajian antropologi di Taptang misalnya. Seingat mereka, kakek mereka pun tidak pernah mendapatkan bencana sebesar yang kemarin. Oke. Gitu. Artinya bertahun-tahun sampai dulu. Fakta dari 7 atau 6 bulan yang lalu ya. Ya, artinya mungkin di generasi yang sudah mau meninggal pun mereka tidak pernah ingat ada bencana sebesar itu kemarin. Artinya dulu fungsi alam itu sudah memberi daya dukung yang sangat-sangat kuat tanpa ada kekhawatiran. Nah, sekarang kekhawatiran itu jelas ada, ancaman ada, benteng sudah rapuh, benteng sudah mau ambruk gitu, dan sayangnya pun ketika benteng ini sudah rapuh, masyarakat ataupun pemukiman-pemukiman yang dianggap zona merah memang terhadap masih tetap berlanjut terus menjadi pemukiman karena memang ya pengaturan tata kelola lahan ini memang sangat masih amburadul ya, harus lebih amburadul sekalipun kalau aku perhatikan. Kenapa? Kalau kita lihat fakta dan data yang ada di mana saja kita perhatikan sekarang, bahwa lebih dari 50% aset negara itu hanya dikelola oleh sangat sedikit sekali orang. Kalau nggak salah cuma 1% manusia itu bisa menguasai hampir 50% aset, termasuk lahan berarti kan? Nah, termasuk daerah-daerah yang kemarin kena dampak itu juga. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya ada jalan keluarnya. Seperti yang aku perhati dan ku lihat selama ini, kalian dari NGO khususnya yang berkait dengan orang hutan itu punya perhatian yang khusus terhadap hutan, karena hutan memberi jaminan terhadap keselamatan orang hutan, apalagi terhadap manusia kan. Betul. Nah, bagaimana hal itu bisa lepas dari usaha kita? Kalau nggak salah juga ada berapa NGO orang hutan di sana. Sebenarnya itulah sekarang membuka mata banyak pihak ya, Bang ya. Karena ketika cemoohan kepada kita gitu ya, menyuarakan soal kehidupan orang hutan itu kan dicemooh gitu ya, bahwa ada yang menyelamatkan bodat, menyelamatkan orang hutan, menyelamatkan monyet itu apa untungnya bagi kami. Oh gitu ya. Sekarang kan sebenarnya terbuka nih bahwa menyelamatkan spesies yang memang menjadikan hutan sebagai rumahnya itu menjadi kita semakin aman dari bencana karena mereka menjaga kita. Maka kita perlu menjaga mereka. Nah, itulah sebenarnya yang sekarang orang melihatnya betul juga ya, apa yang dikatakan dulu oleh para aktivis NGO, menyelamatkan orang hutan itu penting. Karena ketika kita datang ke kampung memang ya kalian menyelamatkan orang hutan saja. Padahal sebenarnya kan kita dengan berbagai pendekatan menyelamatkan satwa itu adalah entry point untuk menyelamatkan kehidupan ekosistem dan kehidupan kita kan sebenarnya begitu. Dan kita sebagai entry point spesies ini penting, sehingga kembali kepada pertanyaan Abang, sebenarnya solusi yang bisa dilakukan adalah memang menjadikan spesies itu sebagai solusi terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat jangka panjang gitu ya. Jadi bumper bagi masyarakat umum jadinya kan. Jadi kan terbukti sekarang dengan rusaknya habitat mereka, maka bencana terjadi kan gitu, dan tidak bisa dipungkiri gitu ya. Berbagai dampak akibat perubahan iklim ya, suhu yang makin meningkat ya, itu akibat deforestasi. Kalaupun ada yang menyangkal ya sah-sah saja ya, mungkin pengetahuan tentang bagaimana fungsi ekologi ini masih kajian mereka mungkin belum di situ ya. Gitu. Jadi kita mengundang juga diskusi pada
ya semua pihak, generasi sekarang terutama juga termasuk pemerintah, gubernur, untuk bagaimana sebenarnya mempelajari mekanisme iklim ini sebenarnya sebagai solusi jangka panjang gitu ya. Kalau kita bisa perbaiki iklim kita dengan pondasi menyelamatkan vegetasi hutan sebagai habitat satwa ini, itu pasti jadi solusi jangka panjang. Dan habitat ini adalah bagian penting dari ekosistem yang memang memberi fungsi sangat luas ya untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Menarik sih Pak, menarik sekali kajian yang Pak ceritakan itu, seperti fungsi mereka itu ternyata nyata. Betul, ya kan? Betul. Dan bisa nggak kira-kira dari 25 tahun pengalaman Panut dengan OIC ini ya, melihat apa sih keuntungan yang diberikan secara langsung ketika kita melindungi lingkungan hidup. Abang tahu berapa nilai kerugian dari bencana longsor kemarin? Nah, sebetulnya aku mau bawanya ke sana nanti ya. Dan berapa yang sampai ke berapa yang udah dilakukan pemerintah dari kerugian yang ada ini, segala macam, reboisasinya gimana, bahkan juga apa ancaman kepada perusahaan-perusahaan yang dan bagaimana perusahaan yang tadinya ditutup sekarang bisa buka. Nah, gitu loh. Saya mau bilang sebenarnya tadi, kalau tadi mau tanya berapa sih nilainya dengan menjaga ini. Ya kita bicara kerugiannya saja, bahwa Sumatera Utara mengklaim kerugian yang diderita ya akibat bencana tadi itu adalah 33 triliun. Gitu kan, 33 triliun. Kalau Aceh itu 50 triliun. Itulah nilai untungnya kita menjaga kawasan hutan. Itu minimalnya itu. Iya, itu minimalnya itu saja. Artinya dengan ketahanan hutan yang sudah roboh, kita mengalami kerugian sampai 33 triliun, Bang. Gitu. Sumut sendiri gitu. Belum lagi Aceh, Sumbar ya. Totalnya kan 150-an triliun tuh kerugian Sumbar, Aceh dan Sumut gitu, Bang. Jadi itu sebenarnya nilai yang dari fungsi menahan bencana, Bang. Bukan fungsi atau manfaat dari misalnya hasil hutan non kayu, oksigen. Kita belum hitung itu. Maka nilainya tak ternilai menurut saya, tapi kita menganggap remeh. Gitu, dan anggap enteng. Dan ya, kita ini negara tropis hujan ya, artinya negara yang rawan bencana, artinya benteng kita itu adalah hutan, Bang. Ya, aku sih setuju, sangat setuju ya. Sebetulnya funding dari luar juga melihat itu nyata, hitungan-hitungan seperti itu nyata, karena mereka udah mengalami jauh-jauh hari sebelum kita. Kita ngelihat bagaimana musim timber di Amerika, di Eropa segala macam, sehingga ketika kejadian, ketika orang itu bertanya, ketika orang itu sibuk, kita yang merasa kenapa lo yang sampai kayak gitu? Nah, faktanya seperti yang kita lihat, 3 provinsi ngalamin 150 triliun. Itu baru dari kerusakan. Belum lagi dari rehabnya. Rehab itu sendiri kan kerugian. Iya. Ya itulah artinya pemerintah harus sebenarnya mengalokasikan sekitar 150 triliun sebenarnya untuk memperbaiki kerusakan akibat ya sebenarnya karena ketidakmampuan kita menjaga hutan. Lagi-lagi saya menggarisbawahi ketidakmampuan kita menjaga hutan, menjaga kawasan ekologis kita. Fungsi hidrologisnya memang hancur, sehingga memang mudah rentan jadi bencana. Kembali ke tadi, Bang, pertanyaan Abang soal perusahaan, ya investasi ya. Itu tadi nilai mineral belum kita hitung lagi kan sebenarnya. Jadi ya sebenarnya nilainya itu luar biasa. Gitu ya. Kalau memandangnya secara intangible ya, memandangnya secara fungsi yang tidak ternilai, holistik kita hitung ya. Tangible-nya gimana, intangible-nya gimana. Iya, betul. Nah, faktanya kalian kan masih tetap bekerja kan? Masih tetap melihat fakta yang ada di alam kan? 6 bulan ini apa yang sudah dilakukan pemerintah, terutama untuk ekologi?
Ya, saya bisa sampaikan bahwa untuk perbaikan ekologi itu masih dalam tahap wacana-wacana saja ya, Bang ya. Karena sekarang ini mungkin masih fokus pada rehabilitasi pemukiman, sawah gitu ya. Kalau bicara soal pemulihan ekosistem masih dalam tahap perencanaan yang menurut saya juga harus diperbaiki gitu ya. Karena perencanaan pemulihan ekosistem ini parsial dia gitu, tidak secara melihat ekosistem secara keseluruhan gitu, sehingga perlu semacam badan pemulihan ekosistem dari wilayah penting ini gitu ya. Karena memang satu-satunya ekosistem yang nggak bisa dipisahkan di Batang Toru itu kan 3 kabupaten, tapi dia ya 3 kabupaten ini memiliki satu lanskap gitu ya. Sehingga seharusnya dipikirkan begitu kan? Iya. Ya. Bukan diserahkan kepada masing-masing kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ya. Tetapi faktanya kita lihat dari berbagai media yang ada, baik itu media mainstream ataupun media publik yang kita bilang netizen, itu ternyata masih jauh panggang daripada api yang kita hadapi. Ya, sekarang masih sepertinya fokus seremonial ya, Bang ya. Ada mengundang misalnya juga, nggak salah sih, influencer yang bilang menanam 50.000 pohon saya di Aceh lah itu kan gitu-gitu. Tapi apakah ini melalui perencanaan yang sangat komprehensif terhadap fungsi ekologinya dan fungsi vegetasi yang ditanam itu bagaimana, dan termasuk yang di Taput, di Tapsel, di Tapteng juga sekarang ini masih fokus pada ya seremoni-seremoni karena pasca bencana ya. Pasca bencana gitu. Yang tidak dalam pasca bencana sekalipun yang kita lihat nih, program menanam 1 juta pohon, kalau kita hitung hitungan bodoh aja, udah berapa juta pohon di Danau Toba kita tanam, berapa yang tumbuh? Ya itu tadi, karena tidak melihat perencanaan pemulihan ekosistem yang memang sesuai dengan ekosistemnya. Contoh lah, kalau saya lihat contoh misalnya di daerah terbuka gitu ya. Kalau kita menanam tanaman atau pohon-pohon yang memang slow growing ya, atau pohon yang memang tumbuh lambat, ditanam di daerah terbuka, itu tidak akan bisa bertahan hidup, Bang, gitu ya. Karena seperti pohon meranti misalnya, ketika ditanam tidak ada naungan misalnya kan, ya dia akan mati gitu ya. Makanya pemulihan ekosistem ini kalau di OSI sudah jadi semacam pengalaman praktis kita lah ya, memberikan masukan banyak, kita memasukkan kepada berbagai pihak, masuk perusahaan juga sebenarnya, untuk melakukan pemulihan ekosistem itu dengan memang ya metode bagaimana alam itu melakukan pemulihannya sendiri. Gitu, Bang. Kita nggak mau belajar dari alam nih. Iya. Gitu. Jadi alam itu pulih itu ketika satu areal degradasi, ya, yang datang duluan siapa? Tanaman-tanaman fast growing atau tanaman yang cepat tumbuh sebagai pionir gitu. Dialah pionir dulu. Jangan buru-buru langsung durian, pohon yang misalnya sifatnya lama tumbuh, atau misalnya mangga atau apa. Ya itu akan sulit tumbuh karena dia degradasi, kemudian dia butuh inner space. Itu alaminya loh, Bang. Dan di alam itu sendiri memang sudah tercipta sedemikian rupa, ya, kan? Mekanisme seperti itu sudah ada. Ketika lahan itu terbakar misalnya, siapa yang tumbuh duluan? Ya pasti pohon pionir. Makarangga atau jenis-jenis tanaman cepat tumbuh, atau kalau banyak kan, lu kok bisa tumbuh tiba-tiba pohon nih? Ya, karena memang dari mana dia suksesi gitu, alami itu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jangan buru-buru kita mau profil semacam tanaman kita itu yang bagus-bagus, tapi dia nggak cocok untuk suatu proses suksesi. Gitu. Jadi nggak usah kita pikir kita ingin ngambil untung dari penanaman itu sendiri kan. Bahwa seperti kita mau tanam albasiah, memang cepat ditumbuh, ya kan? Tetapi hasilnya belum tentu bisa dia menunjang yang lain karena dia bukan endemik setempat. Ya itu tadi juga masalah endemik dan atau asli tidak asli itu juga harus kita hati-hati gitu kan. Bagaimana sekarang ini juga bagaimana mengangkat profil spesies pohon yang memang asli dari sekitarnya, karena itu menjadi penopang daya dukungnya gitu loh. Dan itu punya nilai ekologis sendiri kan? Punya ekologi, nilai ekonomi juga kan sebenarnya.
Jadi sebenarnya kita harus melihat, misalnya kalau mau penanaman, ya berarti harus melihat ekosistem referensi. Itu dulu kita lihat. Ada nggak pemerintah kita punya data-data seperti itu? Itu ya mungkin di beberapa instansi ya mungkin ya, tapi mungkin masih belum begitu tersedia secara gampang kita akses gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya mau rencana pemulihan ekosistemnya di Sumatera Utara ini? Apakah sudah melibatkan pakar, sudah melihatkan orang-orang yang sudah pernah terlibat di dalam proses suksesi lahan-lahan kritis, gitu ya. Di Sumatera Utara ya? Saya lihat tidak ada. Itu di Sumatera Utara ya? Memang ada. Aku dulu pernah mempelajari mulai dari LDP dulu. Iya. LDP. Dia punya data-data, ya kan? Tapi itu kan untuk loser. Iya. Untuk Sumatera Utara nggak ada. Iya. Atau di daerah Batang Toru kan memang punya keunikan tersendiri kan gitu ya. Jadi jangan ke keunikan tanaman di Batang Toru. Orang hutannya aja unik kan? Iya, betul. Dan dia punya gen sendiri kan? Iya. Nggak sama dengan yang ada di utara. Iya. Nah, ini kan jelas seharusnya kita sudah punya data tentang itu. Seperti tadi Pak Nut bilang 700, Pak Nut bilang orang hutan di Batang Toru, kawasan Batang Toru. Seluas 240.000 hektar. 40.000 hektar. 240.000 hektar. Nah, dari 240.000 hektar itu sekarang tinggal berapa sih sesudah kasus bencana alam hidrometeorologi. Ya bukaan yang kita analisis itu setelah bencana kemarin sekitar 8.000 hektar ya terbuka dan rusak. Dari 240.000 itu, tetapi itu di blok baratnya yang luasnya sekitar 80.000 hektar itu 8.000 hektar itu sekian 10% dari 11% kita hitung itu mengalami bukaan, degradasi dan juga fragmentasi akibat bencana longsor dan banjir kemarin itu. Yang kita sangat meyakini bahwa dengan adanya bukaan seperti itu, maka beberapa jumlah spesies termasuk orangutan tapanuli itu mengalami juga yang namanya musibah dengan terseretnya ikut dalam longsor yang menewaskan orangutan. Terbukti ada satu yang memang ditemukan, tapi kan banyak yang tidak ditemukan karena dari atas dia sudah langsung terseret. Perkiraan pakar itu memperkirakan 50 orangutan terdampak, gitu ya. Artinya sekitar 11% dari jumlah populasi orangutan di blok barat itu ya mengalami kepunahan. Itu estimasi secara analisa satelit yang melihat daya kerusakan yang cukup besar gitu ya. Orangutan sekian banyak ya, 50 yang diprediksi. Manusianya nah, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu kenapa kita nggak pernah jadikan poin-poin hitungan? Nah, ketika Bobby udah ngomong jaga kemungkinan meteohidrologi, tentu ada hal yang seharusnya kita udah bisa lemparkan data-datanya satu persatu. Bahwa selama ini, 6 bulan ini kita belum bisa menghasilkan apapun untuk menahan gangguan hidrometeorologi yang akan datang. Ya. Kalau datang dalam waktu ini musim hujan loh sebentar lagi. Ya, jadi gini, Bang. Ini memang jadi harus satu kewaspadaan yang tinggi gitu, Bang ya. Karena sebenarnya kan kita belum mampu memulihkan. Di blok barat Batang Toru saja itu sudah terbuka kan 8.000 hektar. Artinya yang dulunya tidak fragmentasi, sekarang sudah fragmentasi. Nah, berarti harus siap dengan adanya bencana yang lebih besar lagi ya. Kalau bencana misalnya terjadi lagi siklon lain yang akan. Nah, dan pemerintah masih berpikir di hilir saja nih. Gitu ya. Jadi apapun misalnya upaya rehabilitasi gitu ya, ketika hanya satu parsial saja yang dipikirkan, hulu tidak dipikirkan begitu matang, ya maka ya siap-siaplah kita menerima bencana yang lebih parah lagi. Iya. Gitu, Bang. Ya aku jadi
aku jadi sangat takut, merinding nih, Pak Nur, kalau mau cerita nggak kebayang aku Garuga kedua gimana, ya kan, Batang Toru kedua bagaimana, ya kan, Sibolga kedua bagaimana. Jadi gini Bang, sekarang ada nggak yang udah Pak Nur lihat yang bisa menghambat kalau hidrometeorologi itu datang? Ya kita hanya berpasrah diri pada Allah ya, pada Tuhan ya, karena dengan adanya proses pemulihan yang sangat tidak komprehensif ya, yang sangat minimal di hulu, ya kita berdoa saja ini. Mudah-mudahan sampai tidak informasi potensi bencana itu dari BMKG itu harus lebih intens, lebih detail dan intens, dan detail, dan selalu setiap mungkin per hari itu harus ada menurut saya. Kita dulu bilang atau sekarang lah kita lihat sekarang ini, siapa sih yang mendengar ramalan cuaca di Indonesia atau di Sumatera Utara? Tidak. Kayaknya aku nggak yakin kalau itu didengarkan orang lagi sekarang. Ya makanya kita harus pemerintah harus mengedukasi bahwa ramalan cuaca itu harus ada di setiap mungkin alert cuaca buruk, ada kewaspadaan cuaca buruk, hujan. Ini Bang ya, ya saya kan ya beberapa tahun tinggal di luar negeri gitu ya. Iya, iya. Dan ya setiap saat tuh siaran TV itu selalu ada forecasting. 15 menit itu forecast. Jadi setiap menit ada ramalan cuaca. Ya. Ketika saya mau berangkat keluar dengan teman saya, mereka bilang, oh nggak usah dulu karena nanti hujan. Karena mereka lihat ramalan cuaca. Ya. Lah kita, ya mungkin kita juga menyampaikan, BMKG juga mungkin menyampaikan, tapi juga tidak mungkin dengan channel-channel yang tepat. Tidak mengikuti perubahan zaman. Misalnya mereka harusnya tidak bisa broadcast ramalan cuaca yang mungkin lebih ini. Terutama di daerah rawan bencana. Terutama di daerah-daerah yang memang kemarin itu terkena. Itu harus ada selalu peringatan bahaya akibat cuaca ekstrim. Jadi gitu. Seandainya, ini kalau kita bicarakan terus, panjang ini. Ya nggak akan habis. Tapi seandainya Pak Nur ingat kembali ketika kita pernah bicara dulu bersama Dandi juga. Ya. Ya kan, aku pernah bertanya sama orang BMKG ya. BMKG bahwa kenapa nggak bisa bikin early warning system seperti tsunami? Ya. Ya kan? Mereka berjanji. Ya Kan? Betul. Kita hanya bisa berharap apa yang dilemparkan Bobby kemarin itu menjadi pengingat bagi mereka untuk bekerja. Betul. Mereka harus punya kembali berpikir, kami ini punya arti tersendiri terhadap hidrometeorologi. Ya kan? Ya, early warning system-nya harus memang direvitalisasi. Okay. Kalau tidak, ya karena kita belum siap sebenarnya memitigasi bencana, gitu. Poinnya itu ya. Iya. Kita belum siap memitigasi bencana. Kalau tidak disupport oleh sistem yang kuat, maka kita hancur dalam hidrometeorologi berikutnya. Ya. Oke lah, misalnya contoh Jepang tahulah tsunami itu sering terjadi, tapi early warning sistemnya berjalan, gitu kan? Walaupun itu pun masih ada yang kena. Gimana kalau yang tidak ada kena lagi sama sekali? Okay. Ya, makin parah kan? Artinya kita memang bagaimana pemerintah meminimalisasi ya semua yang terjadi. Ya. Okay. Korban terminalisasi dengan adanya sistem early warning yang baik, gitu kan. Jadi sekarang kita udah lihat faktanya bahwa kita lemah nih. Ya, faktanya kita lemah, dan faktanya kelemahan kita itu kita pelihara. Ya kan? Dari pengalaman Panut ada di dalam negeri atau di luar negeri, dalam organisasi atau di luar organisasi, apa yang bisa kita harap kepada pemerintah? Tolong sampaikan. Ya, harapan kita sebenarnya menjadikan daerah kita rawan bencana, ya, secara masif, gitu ya, di daerah yang memang rawan bencana itu jadikan sebagai perhatian khusus, gitu ya. Kemudian pemerintah saat ini dengan fokus rehabilitasi pemukiman yang rusak, gitu ya, kemudian masih fokus pada itu,
untuk juga lah bagaimana bisa tegas untuk bisa memang sulit ya pemerintah mengalihkan masyarakat dari zona merah ke zona yang aman karena memang ada semacam ikatan sosial atau budaya yang cukup kuat sehingga untuk meninggalkan wilayah itu kan juga cukup apalagi yang udah puluhan tahun situ kan. Tapi saya lihat juga rumah tetap juga masih di daerah rawan bencana. Ini agak aneh nih, Bang. Pemerintah membangun rumah tetap, tapi masih di daerah merah gitu ya. Ini kan sebenarnya seperti mengorbankan gitu ya. Nanti kalau disalahkan nggak mau gitu ya. Nah, di Tamiang misalnya contohnya juga seperti itu, di Tapton juga ada seperti itu. Jadi harus lebih dalam lagi mengkaji permasalahan, bukan hanya lepas tangan dengan sekadar bantuan. Iya, ya artinya itu bantuan jangka pendek ya, tapi kemudian bagaimana kita mensupport secara jangka panjang, mensupport fungsi ekologinya, mensupport masyarakatnya, yang akhirnya mensupport ekonomi masyarakat jangka panjang. Ya. Jangan salah Bang, ratusan hektar, ribuan hektar sawah itu juga tertimbun, kerugiannya yang nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung lagi kan gitu. Artinya sebenarnya kan sumber mata pencarian rusak. Ya. Nah ini kan merugikan masyarakat. Nah negara di mana sebenarnya? Nggak cuma rumah aja berarti ya? Iya itu tadi. Karena tata ruang misalnya. Apakah sudah berbasis mitigasi bencana? Tidak. Tidak, Bang. Kalau nggak kita suarakan, kalau nggak kita teriak-teriak, Bang. Percaya nggak, Bang ya? Ini satu cerita, Bang ya. Seminggu sebelum bencana, tanggal 26 November itu, seminggu sebelum bencana, tanggal 18 November, saya meminta ketemu dengan Bupati Tapteng. Ini banyak orang yang tidak tahu cerita ini. Saya meminta ketemu dengan Bupati Tapteng, akhirnya diupayakanlah di Medan ketemu. Kami ketemu di kafe. Ya, saya paparkan, Bang, pemerintah Pemprovsu mau mengeluarkan delineasi Batang Toru di Tapteng, Bang. Mau dikeluarkan dari delineasi ekosistem Batang Toru, Bang. Saya bilang itu sama Bang Masinton. Loh, kok bisa? Ya, saya nggak tahu, mungkin ada kepentingan, saya bilang. Tapi ini, Bang, baru saya bukalah peta. Saya buka peta. Ini, Bang, wilayah Albang ini, Bang. Ini kemiringannya cukup tinggi, Bang. Kalau ini dijadikan sebagai semacam target-target investasi terus-menerus tanpa memikirkan daya dukung ekologi, rusak, hancur daerah, Bang. Itu saya bilang tanggal 18 November. Berarti sangat banyak lagi pekerjaan dan tugas dari pemerintah kita untuk menyikapi pernyataan Bobby yang terakhir ya. Betul. Ya kan? Bahwa kajian geodesinya, kajian geodesi berarti pemanfaatan lahan permukaan kan? Terus ekologinya, hidrologinya, dan semua yang berkait dengan air dan tata kelola air itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Betul. Analisa hidrologinya bagaimana? Analisa hidrologinya kan. Terus juga mulai memetakan kembali semua wilayah-wilayah yang pernah terdampak bencana. Sehingga tidak ada lagi penggunaan lahan merah yang tumpang tindih. Kalau itu dilakukan kembali, kerugian akan datang kembali. Bukan hanya kerugian harta dan benda, nyawa manusia pun akan lebih dari 1.000 yang seperti kemarin terjadi. Jadi, Pak Nut, kita palahi dulu sampai sini. Oke, Bang. Nanti kalau ada hal yang ini karena permasalahan ini kan dari pernyataan Bobby kita tidak lanjuti. Nanti kalau ada hal yang menarik lagi berkait dengan alam dan lingkungan, jangan kapok siap, ya. Bang. Oke, siap. Selalu mau menyuarakan. Terus. Kita cuma bisa menyampaikan segala sesuatu yang baik untuk masyarakat. Mudah-mudahan didengar suaranya. Kami sudah bicarakan A sampai Z, kalaupun sampai Z. Tapi ada hal yang lain belum sempat kita bicarakan. Tinggal kalian di rumah menentukan. Sampai jumpa di orbit berikutnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.